Aku dianiaya dan diperkaos oleh anggota geng motor. Namaku Vina Dewi Arsita, lebih dikenal dengan sebutan Vina Cirebon. Inilah kisahku. Aku kekasih dari Muhammad Rizky alias Eki yang sama-sama berusia 16 tahun. Pada 28 Agustus 2016, aku dan Eki ditemukan tewas di Jalan Layang Talun, Cirebon. Pihak kepolisian menduga kami meninggal karena kecelakaan. Namun, dengan merasuki sahabatku, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa aku meninggal karena dibunuh. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada pukul 10 malam, aku, Eki, dan temanku melintas dengan sepeda motor di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat melewati SMPN 11 Cirebon, tiba-tiba kami dilempari batu oleh geng motor Moonraker. Anggota geng tersebut terdapat teman Eki yang bernama Egi. Kemudian mereka pun mengejar kami. Rombongan kami pun berpencar. Pada akhirnya, saat di Jalan Layang Talun, motor kami dihantam hingga kami terjatuh. Di saat itulah kami dipukuli. Lalu aku dan Eki dibawa ke sebuah jalan yang ada di depan SMPN 11 Cirebon. Di sana kami dianiaya hingga Eki merenggang nyawa. Sedangkan aku dianiaya dan diperkaos oleh mereka bergantian hingga tewas. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, mereka meletakkan kami kembali di Jalan Layang Talun begitu saja. Mendapatkan informasi tersebut, 8 dari 11 orang pelaku ditangkap polisi, dan 3 lainnya termasuk Egi masih buron. Atas perbuatannya, salah satu pelaku divonis 8 tahun penjara, dan 7 pelaku lainnya divonis penjara seumur hidup. Ada anaknya polisinya jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Rekaman suara Vina saat merasuki salah satu sahabatnya bernama Linda viral kembali di media sosial. Rekaman suara Vina yang merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan geng motor di Cirebon tahun 2016 viral kembali setelah film yang mengangkat peristiwa miris tersebut tayang bulan ini. Dalam rekaman suara tersebut, Vina mengaku kepalanya terluka akibat dibenturkan ke motor dan juga dibenturkan ke aspal oleh geng motor berjumlah 11 orang. Diketahui saat ini 8 anggota geng motor tersebut sudah ditangkap dan divonis seumur hidup penjara. Sementara 3 pelaku bernama Dani, Andi, Pegi alias Prong alias Egi masih buron. Vina mengaku Egi menyimpan dendam kepadanya karena cintanya tak terbalas. Terdengar pihak keluarga bertanya jalan kemana terakhir kali Vina bersama Eki sebelum diruda paksa ramai-ramai dan dibunuh oleh geng motor. Kecurigaan gue semakin akurat. Viral medsos Egi diduga pembunuh Vina Cirebon yang masih buron, pemilik akun akhirnya buat pengakuan. Akun media sosial bernama Egi viral di lini masa karena dikaitkan dengan kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki yang terjadi 8 tahun lalu itu masih menyisakan misteri. Pasalnya 3 pelaku hingga kini masih buron dan tak diketahui keberadaannya. Salah satu dari 3 pembunuh Vina yang masih belum tertangkap adalah Egi alias Pegi alias Prong. Diwartakan sebelumnya, pembunuhan Vina kembali diulas publik karena kasus tersebut diangkat menjadi sebuah film berjudul Vina, sebelum 7 hari. Belakangan terungkap tujuan film tersebut dibuat agar 3 pelaku yang masih buron bisa tertangkap. Siapa tahu dengan film ini muncul, akan diusahakan lagi mencari yang 3 ini. Saya takut dengan bebasnya mereka malah makin menjadi. Makanya saya keluarga menyetujui film ini, ungkap kakak Vina, Marliana. Anak ex-Bupati Cirebon, pelaku Andi disebut putra Sunjaya Purwadisastra, pembunuh Vina buron, keberadaannya dilacak. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat ini membuat tanda tanya besar bagi masyarakat. Baru-baru ini, daftar pencarian orang, DPO, Andi diduga merupakan anak ex-Bupati Cirebon periode tahun 2014 sampai tahun 2019, yakni Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya Purwadisastra kali ini disangkut pautkan sebagai dugaan anak dari pembunuh Vina Cirebon yakni Andi. Seperti yang dilansir dari akun x@opposite6892 yang memperlihatkan dugaan sosok DPO Andi anak ex-Bupati Cirebon. Prima Raisona ganti nama Andi, begitu pula dengan Egi yang menggunakan nama samaran Perong, jelas di caption. Si Andi ini anak Bupati Cirebon, nama bapaknya Sun. Ini dia akun Facebook pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang paling sadis. Salah satu pelaku yang paling sadis yakni Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika alias Ucil. Ucil memukul korban Eki menggunakan bambu saat tiba di lahan kosong. Ia bahkan menusuk bagian dada sebelah kanan korban Eki menggunakan pedang samurai. Setelah Eki tewas, Ucil kemudian memukul pipi kanan Vina Cirebon dan meruda paksa Vina secara bergilir. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember 2016,
Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyel. Pada akun itu, ia kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Khalayak di media sosial ramai mencari hingga membuat asumsi soal keberadaan 3 pelaku pembunuhan sadis Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi Agustus 2016 lalu. Terutama sosok Egi yang kabarnya jadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Belakangan publik baru sadar bahwa 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon masih bebas berkeliaran. Karenanya baru-baru ini di media sosial viral tudingan soal sosok Egi hingga keberadaannya. Sosok Egi yang disinyalir membunuh Vina dan masih kabur diduga memiliki nama lain, yakni Peggy alias Peron. Usia Egi saat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki adalah 22 tahun. Artinya di tahun 2024 ini, usia Egi sudah menginjak 30 tahun. Ciri-ciri Egi lainnya adalah memiliki tinggi badan 160 cm, bertubuh kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Dari informasi Polda Jabar hingga ciri-ciri pelaku, publik pun ramai berasumsi dan menuding pemilik akun media sosial sebagai terduga Egi. Sosok pertama yang dituding netizen sebagai Egi adalah seorang pria yang memiliki akun bernama Egi Rian Prayoga. Publik mendadak ramai menggeruduk akun media sosial Egi karena beberapa ciri terkait sosok pembunuh Vina yang lekat kepadanya. Yakni Egi berasal dari Cirebon, hobi sepeda motor, dan bergabung dalam geng motor. Gara-gara ciri-ciri tersebut melekat ke pemilik akun Egi alias Apung Official, akun tersebut pun ramai dituding sebagai Egi pembunuh Vina yang asli. Karena tudingan tersebut, akun media sosial Egi alias Apung Official pun viral hingga ramai dikunjungi netizen. Bahkan tiap video yang dibagikan Egi sejak tahun 2022 itu pun telah ditonton jutaan orang. Sadar dirinya dituduh sebagai pembunuh Vina Cirebon yang buron, pemilik akun Egi akhirnya buka suara. Tak terima dirinya dituduh, pemilik akun Apung Official pun geram. Selain mengurai klarifikasi, pemilik akun Egi alias Apung Official juga mengaku sempat didatangi pihak kepolisian. Karenanya ia kini lega karena lepas dari tudingan netizen. Tidak cuma didatangi pihak kepolisian, pemilik akun Egi pun kabarnya juga mendatangi aparat beberapa waktu lalu. Momen saat pemilik akun Egi mendatangi kantor polisi pun turut dibagikan di akun Twitter @themit_is_back. Terbongkar 3 orang pelaku kasus Vina Cirebon. Ternyata salah satu keluarga Vina tahu 3 orang yang dimaksud. Dan yang parahnya lagi, 3 orang ini adalah dalang dari semua ini. Namun apalah daya, salah satu dari keluarga Vina ini wajib tutup mulut. Kalau tidak, keluarganya akan menanggung resikonya. Karena hal itulah salah satu keluarga si Vina sampai sekarang tidak berani mengungkap atau menyebutkan ketiga pelaku tersebut. Walaupun tahu ketiga pelaku tinggal di mana, orang tuanya siapa. Nah, karena salah satu keluarga Vina tidak berani ngomong, di video ini Mimin akan membongkarnya. Sebelum lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu. Ketiga si pelaku ini salah satunya sudah menikah. 2 orang berada di luar negeri. Saat ini mereka berumur 30 tahun. Gila ya, jejak digital. Dan ini adalah fotonya. Dan pada saat ini juga si Egi mulai menutupi wajahnya dengan masker. Bisa dilihat di situ ya, di sini ya. Dan pada tanggal 19 Maret 2020, goodbye duniaku. Ini adalah foto Egi bersama motornya. Nah, tanggal 13 Agustus 2019, si Egi sudah menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID baru ada di tahun 2020. Ini benar-benar mencurigakan. Karena di luar sana banyak netizen yang bilang kalau si akun Apung RP ini bukan Egi. Apung RP ini adalah akun pertamanya si Egi, teman-teman. Nah, kemana-mana selalu menggunakan masker. Nah, teman-temannya tidak menggunakan masker.
Nah, coba dilihat ya. Sedangkan Egi menggunakan masker, kemana-mana menggunakan masker. Tadi akun Apung RP adalah akun pertama dan Egi Ripra akun kedua. Mungkin akun pertama sudah lupa kata sandi ya. Jadi si Egi bikin akun kedua yang bernama Egi Ripra dalam kurung Apung. Dan sama foto profilnya menggunakan masker. Di sini Mimin mendapatkan sebuah akun Facebook yang bernama Arko YS. Jadi Arko YS bikin status pada tanggal 17 Desember 2017. Dia menuliskan kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Di sini Apung RP, coba dilihat ya, di sini Mimin zoom 6 tahun yang lalu. Iya bener. Ngebalas dong. Ini tahun 2017, si Egi sudah tidak berada di Indonesia seperti yang Mimin jelaskan barusan ya, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini Arko YS menyebutkan pelaku siapa saja yang saat itu ya tentang kasus si Pina Cirebon ini. Menjawab di komentar gitulah ya. Jadi Arko YS menyebutkan Andre Prasetyo pelaku kedua, Trisna Wardana pelaku keempat. Nah, terus ada yang nanya nih, Nanan Gianto nanya 6 tahun yang lalu ya, tuh bisa dilihat 6 tahun, ini 6 tahun ya, komentar ini 6 tahun yang lalu. Nah, pelaku utamae kok siapa? Jadi bahasa Cirebon ya. Dijawablah nih sama Arko YS, yaiku Apung RP. Nah, Akung RP. Di sini Trisna Wardana. Trisna Wardana ini sudah disebut di kolom komentar jadi si pelaku keempat. Si pelaku keempat. Oke. Pelaku keempat bikin status pada tanggal 28 Agustus 2016. Kejadian si Pina 27 Agustus 2016. 1 hari setelah kejadian, Trisna Wardana bikin status makasih manis buat semuanya. Emoji gembira, teman-teman. Terus di sini ada yang mencoba untuk menjelaskan arti dari status Trisna Wardana. Berarti Trisna Wardana bebas dong. Di sini Mimin mencoba untuk membuktikan kalau benar-benar Apung RP adalah si pelaku pertama. Jadi ini adalah akun pertama Pina. Di akun pertama Pina ini ada yang follow dan Pina juga ngefollow yang namanya Egi Ripra. Egi Ripra. Nah, tadi kan akun pertama adalah Apung RP, akun kedua adalah Egi Ripra. Di IG-nya ini ada Egi Ripra. Saat ini, kalau Mimin lihat akun Egi Ripra masih aktif, tapi karena kasusnya ini naik lagi, jadi diprivasi nih sama Egi Ripra ini. Nah, untuk akun kedua Pina juga di sini si Egi juga ngefollow Egi Ripra 17. Di sini ada juga yang namanya Ageng Fingerstyle. Jadi ini adalah temannya si Egi. Nah, di komentar ini si siapa tadi? Temannya si Egi ya, menyebut nama Egi di kolom komentar. Nah, jadi dibahaslah nih sama si Dea ini, teman-teman. Karena videonya terlalu panjang, kita lanjut ke part berikutnya saja ya.
Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Semakin terkuat kasus Vina almarhumah Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak ibunya, opung nenek kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam dari Bali. Satu sahabat dekat Vina Cirebon mulai diburu netizen yang budiman. Pasalnya, Linda dianggap sebagai salah satu saksi kunci dari kasus Vina Cirebon. Apalagi, Linda merupakan sahabat yang sempat dirasuki oleh arwah Vina Cirebon. Berkenaan dengan itu, justru muncul lagi ungkapan yang menyebut Linda terlibat dengan kasus tersebut. Bahkan, banyak yang menyebut kehilangan kabar Linda menyimpan banyak misteri. Mendapat namanya yang terus terseret, akhirnya muncul akun yang diduga sebagai Linda dengan menjelaskan kejadian. Ia mengaku sangat ingin memberikan klarifikasi, tapi belum menemukan waktu yang pas. Ia mengaku tidak terlibat dengan kasus yang menimpa sahabatnya itu, tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Sahabat Vina Cirebon ini mengaku takut buka suara lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2 yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Menurut wanita yang mengaku Linda, saat ini dirinya tengah mendapat ancaman dari seseorang. Bahkan sutradara film tersebut belum pernah menemui Linda saat membuat film terkait kisah Vina Cirebon. Meskipun begitu, secara tidak langsung sahabat Vina ini membantah dirinya turut terlibat menjadi bagian dari tersangka kasus Vina Cirebon. Pertanyaannya adalah dari dulu bisa boleh terkait Vina ya? Silakan yang disampaikan dari dulu kerjanya mau ngomong tetap gak mau kalah. Oke, telepon dulu. Wuis, terus clickbait buat TikTok deh. Oh, itu demi kebenaran. Janganlah takut untuk mengungkap sebuah kesalahan besar, walaupun resikonya besar. Kegedean. Gitu ya. Gisel buat Linda. Linda, semoga kamu sembuh dari kamu lalui dan semoga bahagia. Egi. Butuh sendiri. Kalau mau marah, mengumpat kata-kata kasar boleh biar editor kita kerja ngeklik. Buat Egi, lu cemen bro. Lu cemen. Kalau misalkan lo emang laki, setelah film ditayang, kalau berani lo muncul. Dan semoga lo jadi orang baik sekarang harusnya. Setelah apa yang udah lo lakuin terhadap almarhumah Vina, terus lo sadar kalau yang lo lakuin itu benar-benar merusak banyak hal, terutama keluarganya Vina. Oke. Jangan tuh, gue juga mau nangis. Enggak, belum kok. Saya udah OTW nih. Masalahnya ngalir gue, kalau nangis gue ikutan nangis. Apa ya? Yang mau disampaikan sebenarnya pasti tahu tujuan kita buat bikin film ini apa. Semoga juga secepatnya keadilan bisa didapatkan untuk almarhumah. Terus aku sebenarnya mau bilang makasih sih, karena kan ini tuh kan first time aku sebenarnya jadi minit, dan sebenarnya pressure aku tuh tinggi banget gitu. Tapi ternyata dengan pilihan aku untuk pertama kali jadi minit
itu yang magical, karena aku ngerasa ya itu aku dibantu banyak banget perasaan-perasaan yang muncul yang aku percaya karena aku ngeluarinnya dari hati, pasti juga yang nonton bisa ngerasain ke hatinya. Jadi aku kayak banyak terima kasih banget juga untuk supportnya selama kita proses syuting. Aku nggak pernah sama sekali merasa diganggu, nggak pernah dimimpiin, nggak pernah dimunculin, karena aku tahu kalau almarhumah ini baik banget. Jadi dia nggak mungkin nunjukin, karena aku pasti bakal ngerasa keganggu kalau itu. Jadi ya semoga tenang, dan kita di sini akan membantu mencari keadilan buat almarhumah. Amin. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih udah nonton. Subscribe, kalau mau subscribe itu urusan lu. Kalau mau subscribe. Terima kasih segenap kru yang bertugas.